Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dalam program Resapi dari Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk merenungkan tema tentang hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang negatif, bahkan secara berlebihan. Hawa nafsu bukan hanya berkaitan dengan dorongan seksualitas, tapi juga soal tindakan negatif lain. Hawa nafsu bisa mendorong amarah yang meledak-ledak, bisa mendorong tindakan kekerasan, bisa mendorong seseorang untuk menindas, untuk membunuh, untuk memperkosa, untuk selingkuh, untuk merampok, untuk menipu, untuk korupsi karena keserakahannya, dan banyak sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memperhatikan. Kalau kita lihat berita-berita di koran, di televisi, di YouTube, banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk terhadap sesamanya karena dorongan hawa nafsu dari dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sebagai orang percaya kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dorongan negatif yang ada dalam diri kita harus bisa kita kendalikan supaya kehidupan kita menjadi baik dan sesama kita juga tidak tersakiti. Alkitab mengingatkan kepada kita dua hal yang menjadi buruk kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Yang pertama adalah hidup kita menjadi buruk. Kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang bermakna, yang berarti, yang baik dilihat, diperhatikan, yang jadi contoh, tapi hidup kita menjadi rusak kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam suratnya Efesus 4 ayat 19 yang berkata demikian. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau hawa nafsu menguasai kita, maka hidup kita menjadi cemar, menjadi buruk, menjadi sangat kotor. Yang kedua, akan terjadi hal yang buruk dalam hubungan kita dengan sesama kita kalau kita membiarkan hawa nafsu menguasai kehidupan kita. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi kalau kita membiarkan hawa nafsu menguasai kita, maka yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu? Paulus menasihatkan kita, hiduplah di dalam Kristus.
Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Paulus mengatakan, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan dengan sendirinya dibebaskan dari hawa nafsu kita. Kristus adalah pemilik hidup kita, dan kita akan ditolong oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus, sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena itu marilah kita terus mengingat bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Seperti yang diungkapkan dalam syair lagu yang akan dinyanyikan oleh beberapa anak remaja sebentar, kita akan saksikan, yang menceritakan kepada kita, mengisahkan kepada kita bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya ada dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami belajar dari Engkau, dari firman-Mu, agar kehidupan kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Kami harus senantiasa mengingat bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mengingat bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, sehingga kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Kami boleh menyerahkan
kehidupan kami untuk dipimpin dan dibimbing oleh-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami terus dapat memandang kepada Engkau, melihat kepada Engkau, mendengar suara-Mu, sehingga seluruh hidup kami yang adalah milik Tuhan boleh berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam program Resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Aku tahu